Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan tentang analytical hierarchy process untuk yang part yang kedua. Kemarin kita sudah mempelajari part yang pertama, sekarang kita akan lanjutkan untuk fokusnya di part yang kedua. Nah, perbedaan di part kedua ini, kalau di part pertama kita hanya membahas di level yang hierarkinya sifatnya sederhana, hanya satu level kriteria. Sedangkan untuk kompleks di part yang kedua ini kita membahas tentang yang kompleks, yaitu ada beberapa banyak level kriteria dan subkriterianya. Jadi kira-kira pembahasannya seperti ini, ada beberapa level-level seperti ini. Ya, oke, kita akan langsung masuk saja untuk pembahasan tentang AHP. Tapi teman-teman perlu diingat, untuk AHP itu sendiri kita memerlukan dua tabel bantu atau tabel bawaan dari pembelajaran AHP-nya, yaitu tabel skala perbandingan berpasangan, dan yang tabel yang kedua adalah tabel konsistensi indeks atau disingkat dengan RI. Seperti itu. Oke, ini adalah soal case study yang pertama yang sudah kita selesaikan, sedangkan perbedaannya saya masih memakai soal yang ini, tapi perbedaan untuk case study yang kedua ada beberapa level subkriteria lagi yang saya tambahkan di posisi model seperti ini. Kalau sebelumnya di posisi model ini kan langsung saja kepada alternatifnya. Kalau yang di case study yang kedua ini ada penambahan subkriteria lagi di sisi model, yaitu konvensional, minimum, dan standar. Sedangkan untuk kehandalan dan kapasitas bahan bakarnya dia langsung mengarah kepada alternatif-alternatifnya. Ya. Oke, kita akan langsung saja. Untuk pembahasannya, slide-nya teman-teman bisa download saja. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detailnya dengan perhitungan by Excel saja supaya lebih mudah untuk mempraktekannya. Jadi kira-kira ini hasil yang kita harapkan nanti posisinya seperti ini. Jadi kita hasilnya diharapkan nanti seperti ini. Oke, kita akan mulai untuk Excel. Saya back dulu yang posisi di soalnya. Oke. Kita ke Excel. Kebetulan saya sudah membuat tabel yang saya sudah persiapkan untuk menghemat waktu supaya tidak terlalu lama video pembelajaran ini. Oke, kita akan mulai dari untuk kriteria yang pertama, yaitu model kehandalan dan kapasitas. Yaitu kalau saya pindah lagi, itu di posisi yang ini dulu. Di studi yang kedua, kita membahas untuk kriteria yang perbandingan antara model, kehandalan, dan kapasitas bahan bakarnya. Oke, ini rumusnya sama seperti kemarin, kita langsung tinggal jumlahkan saja sum, ya, seperti ini. Oke, jadi saya ulangi lagi, untuk mendapatkan hasil 0,5, ini didapat dari hasil dari 1/2 seperti ini. Dapat 0,33 dari hasil sama dengan 1/3, jadi perbandingan kebalikan pasangannya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa kembali lagi pembahasannya di part yang pertama. Saya langsung saja untuk priority factornya, ini sama dengan 1/3. Kenapa 1/3? Karena jumlah kriterianya adalah 3 yang kita bandingkan, model, kehandalan, dan kapasitas. Jadi jumlahnya ada 3. Jadi 1 saya bagi dengan jumlahnya, jangan lupa F4 untuk mengunci supaya dia tidak berpindah nanti. Kemudian saya tambahkan dengan 0,5, saya bagi dengan ini, kemudian fungsi absolut lagi, kemudian 3 bagi dengan ini, fungsi absolut. Oke, 0,32, saya tarik aja garis ke bawahnya. Nah, untuk lambda max-nya ini didapat dari hasil penjumlahan antara perkalian jumlah dan priority factornya. Jadi, jumlah saya kalikan dengan 0,32 di sini, kemudian saya tambahkan 1,75, saya kalikan dengan 0,56, ini nilai 8, saya kalikan dengan 0,12. Oke, untuk lambda max-nya didapat 3,02, sedangkan untuk nilai CI itu rumusnya adalah sama dengan nilai lambda max dikurang 3. Kenapa 3? Karena jumlah kriterianya sama tadi, 3 juga. Ini kita bagi dengan N, jumlah N-nya berarti 3 dikurang dengan 1. Enter. Nilainya, nilai untuk CR-nya sama dengan 0,01, nilai CI, saya bagi dengan, kita menggunakan tabel random, nilai konsistensi random tadi, 0,58 karena 3 posisinya 0,58, enter. Jadi menghasilkan hitungannya 2%. Jadi konsisten. Jadi kalau ketentuannya adalah di bawah 10% artinya konsisten, kalau di atas 10% berarti tidak konsisten. Berarti ada kesalahan yang harus kita teliti lagi. Oke, kita akan lanjutkan untuk tabel yang kedua.
Tabel yang kedua, kita akan membandingkan, kalau yang tadi kita bandingkan model, kehandalan, dan kapasitas bahan bakar, sedangkan untuk yang tabel yang kedua, kita membandingkan kriteria yang ini, sebelum kita masuk ke pembandingan alternatifnya. Konvensional, milenium, dan standar untuk yang posisi di modelnya. Oke, kita balik lagi di sini. Nah, untuk keterangan soalnya ini teman-teman bisa download di PDF-nya tadi ya. Jadi saya langsung saja karena sudah saya tuliskan di sini sama dengan sum kurung enter. Ini tinggal kita tarik garis saja. Oke. Nah, karena ini sama-sama kriterianya 3, ini untuk mempersingkat waktu saya kopikan saja. Saya paste di sini. Oke, tapi sebelumnya saya koreksi dulu. Oke, ini harusnya angkanya bukan di sini, harusnya posisi di sini. Angka yang ini harusnya di sini. Sedangkan yang ini juga harusnya posisi yang di bawah di sini. Enter. Ini kita tarik garis dulu. Oke, koreksi. Oke, sudah benar ya. Kita yang ini lagi, koreksi. Oke, sudah benar. Ini kita koreksi dulu. Sudah benar. Yang ini sama, udah benar. Oke, ini kenapa error? Karena posisinya ini tadi L14, harusnya ini kita bagi dengan, karena tidak dikunci tadi ya, tidak difungsi absolutkan, harusnya di sini ya. Jadi saya kunci deh sekarang. 2, ini L3, L4. Oke, ya. Jadi masih di bawah 10%. Oke, jadi didapat hasilnya juga konsisten 2%. Oke, selanjutnya, nah, ini perlu saya jelaskan juga. Nah, jadi yang kita bandingkan untuk tabel yang kedua tadi hanya kriteria yang posisi di modelnya. Jadi skalanya adalah di sini prioritasnya adalah 32% atau 0,32 tadi didapatkan dari tabel yang pertama. Yang ini 0,56 atau 56%, yang ini kapasitas bahan bakarnya 12%. Jadi kuotanya sebenarnya kita bicara kuota di sini hanya menempatin kuotanya 32%, ya. Jadi untuk menghitung bobot kriteria modelnya ini didapat dari ini saya pindahkan dulu ya, paste. Karena kuotanya tadi 32%, jadi untuk bobot terhadap goalnya ini saya tinggal kalikan saja sekali dengan 0,32 dari yang kriteria atas ini, 0,32 atau 32% yang di sini tadi. Oke, ini saya F4, enter. Makanya hasilnya di sini 0,04, 0,18 dan 0,10 atau 4%, 0,18 atau 0,10 atau kalau di sini saya singkat dengan persentase ya 4%, 18% dan 10%. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk berikutnya. Kriteria sudah kita bandingkan semua, 3 kriteria ini sudah bandingkan, ini juga sudah kita bandingkan. Sekarang kita akan beralih ke alternatif. Alternatifnya adalah sama seperti yang soal sebelumnya, bit, mu, spin, dan vario. Ya, untuk soal kriterianya bisa dilihat pada PDF. Nah, untuk pengerjaannya seperti ini, saya langsung saja karena sudah saya buat di sini. Ya, ini tinggal ditambahkan saja untuk rumusnya sum. Nah, priority vektornya didapat dari sama dengan 1/4 ya, jangan lupa ya, karena kriterianya ada, karena alternatifnya jumlahnya ada 4. Saya bagi dengan 1, saya bagi dengan yang ini, 4, saya tambahkan nilai ini, saya bagi dengan posisi di sini, 6, kemudian saya, ini belum selesai sebenarnya, 3, saya bagi dengan, kemudian ada nilai 0,50, saya bagi dengan 1,92 4. Oke, yes. Ini saya tarik garis ke bawah. Oke, nilainya pasti 1 ya. Nilainya adalah 1 karena dijumlahkan. Ini untuk lambda max, rumusnya saya kalikan dengan ini, hasil dari penjumlahannya, hasil dari pengaliannya kita tambahkan semuanya. Ya, ini saya kalikan dengan posisi di sini. Yang ini saya kalikan dengan di sini, kemudian saya jumlahkan 1,92 saya kalikan dengan 0,52. Enter ya. Kemudian untuk rumus CI-nya sama dengan hasil dari lambda max-nya dikurang 4. Kenapa 4? Karena jumlah alternatif yang kita bandingkan ada 4. Dibagi
4 dikurang 1. Oke. Nilainya sama dengan nilai dari ketutupan ya. Saya tulis di atas saja, sama dengan nilai dari 0,08 saya bagi dengan nilai, kita pakai ini tadi ya, tabelnya 4, posisi 4 itu nilainya berapa ya? 0,90. Oke, jadi 9% ya, nyaris 10% ya, jadi masih tetap bisa diterima. Kalau di atas 10% nggak bisa diterima, tapi kalau misalnya di 10 masih bisa diterima, 10 ke bawah ya. Oke, ini untuk yang konvensional. Kita akan lanjut ke tabel yang berikutnya untuk milenium ya. Untuk masih dengan model untuk mileniumnya, ini kita jumlahkan saja ya. Sum buka kurung enter, kemudian tarik garis ya. Priority vektornya karena 4 jumlahnya ini sama ya, saya kopikan saja fungsional. Tapi kita cek dulu, kita cek ini tidak dirubah karena sudah diabsolutkan tadi, jadi kita harus mengubahnya secara manual. Yang ini juga sama. Yang ini harusnya di sini 4. Kemudian posisi yang ini, sebentar, saya ulang lagi ya. Ini posisinya C43. Harusnya ini dibagi dengan yang di sini, F4. Di 43 ditambah, saya ulang aja lagi lah, agak membingungkan, agak mengkhawatirkan, jadi saya tambah. Oke, ini saya hapus aja dulu biar lebih pasti. Ditambah dengan, saya bagi dengan 15 F4, kemudian saya tambah, oke, dibagi dengan enter 0,20, kemudian yes. Ini posisinya kita benar. Oke, ini dan ini karena tadi berubah ya, harusnya M3 dibagi dengan bukan M14 tapi M3, jadi hasilnya 7%. Oke, untuk tabel yang model yang standar kita lanjutkan sama dengan sum buka kurung enter. Oke, kemudian untuk priority vektornya ini enter, saya tarik garis. Oke, ini kita koreksi lagi. Ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Salah sedikit perhitungannya nanti ke belakangnya bisa salah. Oke, ini di sini, sedangkan yang ini bukan di sini. Oke, F4. Oke, ini kalau saya tarik garis ke bawah, oke, jumlahnya 1. Untuk lambda max-nya kita hitung lagi, ini 4, sedangkan ini tadi bukan 14 tapi 3. Oke, 9%, masih tetap bisa diterima. Oke, untuk kehandalannya sama ya, ini sudah dihitung. Ini juga copy, saya tinggal paste rumusnya ya. Ini kita ulang lagi. F4. Yang di sini salah posisinya. Jadi perlu ketelitian yang agak lebih ya supaya tidak kesalahan terjadi. Ya, teman-teman juga harus begitu. Ya. Oke, kita tergas. Oke. Ya, ini enggak ada. Oke, di sini tadi adalah M3. Oke, 7%. Nah, selanjutnya untuk kapasitas bahan bakar, ingat ya, kemarin minggu lalu sudah dibahas, yaitu kapasitas bahan bakar karena dia kriterianya kuantitatif. Jadi sebenarnya AHP itu dikhususkan hanya untuk kriteria yang kualitatif, jadi bukan untuk yang kuantitatif. Nah, kalau ada kuantitatif, ya nggak masalah sebenarnya. Jadi kita ngitungnya normalisasi saja, ya. Tapi yang lebih tepatnya AHP untuk yang kualitatif. Ini normalisasinya sama dengan 4,4
saya bagi dengan 20,4 penjumlahannya. R4, oke. 0,22, saya tarik garis, oke. Nggak masalah. Oke, selanjutnya. Nah, saya mau jelaskan, ini di sini saya sudah membuat tabel yang sebelumnya saya sudah meletakkan fungsinya masing-masing. Jadi sudah otomatis terbuat. Jadi untuk wake ini nilainya adalah ini kan tadi ingat ya, untuk model yang paling atas saya pindahkan lagi ya. Model yang saya pindahkan paling atas ini adalah skalanya 32, 0,32 atau 32%. Nah, 32 itu kita pecah-pecah lagi, itu menjadi 0,04 untuk konvensional, untuk mileniumnya 0,18 dan 0,10 ya untuk standarnya. Jadi sehingga saya tuliskan di sini untuk berikutnya model konvensional 0,04, model milenium 0,18, model standar 0,10 dan ini tetap di 0,56 dan 0,12. Ini ingat ya secara vertikal. Nah, untuk yang penulisan seperti ini secara horizontal. Jadi saya sudah membuat otomatis ini sama dengan G43 seperti itu, sama dengan G33, ini sama dengan G34, ini sama dengan G35. Ini untuk 0,20, 0,21, 0,08, 0,52 ini didapat dari model konvensional yang ini tadi. Konvensional. Nah, yang ini. Nah, konvensional 0,20, 21, 0,08, 0,52. Ya, kalau untuk yang milenium 0,20, 0,25, 0,07, 0,47. Ya. Jadi seperti itu. Jadi letaknya di sini vertikal, tapi untuk perhitungan di sini harus teman-teman buatnya horizontal. Jadi tinggal diarahkan saja ini posisinya. Ya, contohnya yang kuantitatif tadi ya. Nih, 0,22, 0,23, 0,27, 0,28. Di sini 0,22 nih kapasitas BBM ya. 0,22, 0,23, 0,27, 0,28. Nih kelihatan nih. Ya, tuh G76 berarti dia mengarah ke G76 seperti itu. Ini G77 jadi mengarah ke G77 seperti itu. Nah, untuk composite weight-nya ya, kita kali silang. Kali silangnya seperti ini ya modelnya. Ya, dikali silang 0,04 dikali dengan 0,20 kemudian ditambah 0,18 dikali dengan 0,20 ditambah 0,10 dikali 0,20 ditambah 0,56 dikali 0,38 ditambah 0,12 dikali dengan 0,02 seperti itu. Enter. Nah, kalau misalnya kita mencari composite weight-nya untuk yang di mu, itu didapat dari kali silang juga. Tapi jangan kali silangnya sama si yang bit ya, tapi kalikan dengan si yang mu. Ya, untuk spin gitu juga sama, kali silang. Nah, lihat seperti ini, kali silang. Ya, oke, yang ini juga sama, jadi dikali silang. Oke, enter. Lanjut, nah ini adalah tambahan saja, saya buat seperti grafik seperti ini. Ini sifatnya adalah opsional saja, yang jelas untuk perhitungannya nilainya ini. Jadi kalau kita hitung, ini sebenarnya ini jumlahnya adalah nih 100%. Ya, jadi ini persentase-persentasinya, composite weight-nya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial atau pembelajaran HP part kedua lebih kepada fungsionalitas kompleksitasnya. Ya, ini saya contohkan hanya satu ini saja ya, satu ini saja. Bagaimana nanti kalau misalnya jika ada kehandalannya, ada part level subkriterianya lagi, itu nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja. Kapasitas bahan bakarnya ini karena dia kuantitatif kan dia tidak difungsikan seperti itu. Ya, tapi yang lebih memungkinkan adalah kehandalan ada level-level berikutnya. Nah, itu tergantung dari soal yang kita kerjakan nantinya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dimengerti. Ini adalah ending dari pembahasan tentang analytical hierarchy proses untuk part yang kedua. Habis ini di end ya, tidak ada part ketiganya. Saya hanya membahas di part 1 dan part kedua untuk materi analytical hierarchy proses. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.